الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyaka wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahumma ihlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbik. Shadaqallah. Rahimakumullah, segala kesyukuran selalu dan senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan, kita ulang-ulang di setiap kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita, terutama sekali masih dipercayakannya kita dalam dada kita bersemayam iman dan Islam, insyaallah. Walaupun mungkin rasa-rasanya sebagaimana keumuman manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Dan kita memang enggak pernah lepas dari dua hal itu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lebih banyak taat dibandingkan maksiatnya. Sehingga surplus, enggak defisit ya. Taatnya banyak, maksiatnya sedikit, sehingga dia ada nilai surplus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan juga kepada kita kenikmatan kesehatan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak dimungkinkan hadir bersama-sama kita karena terkendala sakit. Salah seorang kita, mudah-mudahan sudah pulang atau belum ya, Puji Wirawan, saat ini masih terbaring di RSUD Pesanggerahan. Kemarin hari Kamis saya baru nengok ya. Alhamdulillah berangsur membaik ya, setelah sempat dalam kondisi tidak sadar. Sesuatu yang membuat kita semua khawatir. Bang Subhan ini Pak, kemarin repot Bang Subhan ya. Sampai direkturnya ditausiahin. Tolong dijaga terus saya. Insyaallah. Ya. Kita doakan Puji Wirawan ya, dan juga ikhwah kita yang lain yang terkendala hadir bersama-sama kita karena faktor kesehatan ya. Sebagaimana tadi yang kita baca, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina sam'ina wa basarina. Mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita ya. Dan lebih dari itu Allah menyehatkan hati kita. Karena kalau badan sehat tapi hatinya mati, Masya Allah ya. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Dan inilah sesuatu yang mudah-mudahan tidak kita alami, yaitu matinya hati. Apa Pak ini? Ulat bang. Oh, kumbang. Ulat bulu. Insyaallah ini bagian dari nikmat. Kemudian Allah juga karuniakan kepada kita keluangan waktu yang dengannya kemudian kita bisa memenuhi undangan rihlah kita pada pagi tadi ya, kita berangkat ya, sampai dengan esok hari. Ini satu hal yang juga patut kita nikmati. Dan lebih dari itu wafillah ya, Allah membungkus semua kenikmatan itu dengan hidayah ya. Sehingga semua potensi yang ada pada diri kita tadi temanya apa Bang Dani? Kokoh tumbuhkan semangat raih anggota baru ya. Kokoh tumbuhkan semangat raih anggota baru. Masya Allah, tabarakallah ya.
satu hal yang sama-sama kita inginkan, ya. Dan bisa jadi ini adalah sesuatu yang seringkali dibicarakan belakangan. Kalau saya di Kebayoran Lama tinggalnya, maka obrolannya sama teman-teman Kebayoran Lama. Dan kesimpulannya satu, ya, sama Bang Rahmadi juga, ya, bahwa organisasi kita menua. Betul nggak? Nah, ini satu hal yang harus kita akui memang. Ya. Jadi apa yang kita lakukan kemarin itu, ya, jelang pilpres, jelang pilkada, yang maraton sedemikian rupa, itu adalah sesuatu yang juga mungkin kita lakukan persis sama dengan di tahun 2004, 2009, 2014, dan bahkan mungkin beberapa teman-teman juga melakukan di tahun 99, ketika namanya masih belum ada sejahteranya, ya. Masih membayang gitu apa yang kita lakukan di tahun-tahun itu. Ya kayaknya sesama begitu ya Bang Cikijan, ya. Nempelin pamflet, memperkenalkan program. 20 tahun kemudian kita juga masih melakukan hal yang sama. Cuma tangannya sudah tremor gitu ya. Yang tadinya kokoh, rambutnya hitam gitu, sekarang sudah memutih, tangannya tremor, badannya tambun gitu. Jalannya melemah. Ya, kena hujan kemudian besoknya izin upah. Kalau dulu luar biasa. Tadi saya sebenarnya mau kesini dengan motor, kegayaan gitu. Kayak zaman kuliah kan dulu, zaman sekolah itu sama Morobi cuma dibekalin nama villa sama peta gitu ya. Villa Aris Putih. Patokannya apa Bang? Depan Hotel Usu masuk. Itu zaman dulu, zaman sekolah gitu. Zaman sekolah, zaman kuliah dibekalin cuma nama villa sama peta, ikut daurah. Kita kan semua alumni daurah ya. Beberapa menyebutnya terjebak di puncak gitu. Berangkat pengen seneng-seneng pulang jadi ikhwan. Yang tadi saya bacakan di mukadimah, ya, ketika Allah mengatakan di surat Al-A'raf, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qauman Allahu mulikum aw mu'adzibahum adzaban syadid. Ini berkenaan dengan kisah orang-orang di zaman Bani Israel yang mengambil ikan pada hari Sabtu, padahal sudah datang peringatan kepada mereka untuk tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Kemudian mereka mengakali, sebagaimana sudah sama-sama kita pahami, dan kemudian menaruhnya di hari Jumat, kemudian mengambilnya di hari Ahad. Kemudian ada segolongan lain yang menasihati orang yang ngakalin tersebut. Kenapa sih kamu kemudian mengakali apa yang telah dilarang oleh Rasul? Kemudian Allah abadikan lima ta'iduna qauman Allahu mulikum aw mu'adzibahum adzaban syadid. Ada sekelompok lain yang memberitahu orang yang menasihati. Ngapain ente capek-capek ngasih tahu orang yang dikasih tahu sama nggak dikasih tahu sama aja, akan tetap balelo. Ya. Tapi orang itu mengatakan qalu ma'dziratan ila, sesungguhnya kami melakukan ini semata-mata untuk pertanggungjawaban kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kami sudah menyerah. Dan itulah mungkin yang kita harusnya ada pada diri kita, dan insya Allah ada pada diri kita, bahwa capek-capeknya kita kemarin dan nanti juga hari-hari mendatang untuk melakukan perekrutan anggota baru adalah bagian dari upaya kita untuk memperbanyak generasi kebaikan. Yang tadi dikatakan generasi kita sudah menua. Kita masih berhitung dengan waktu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan kalau kondisi ini akan terus seperti ini dalam 10-15 tahun ke depan, kita akan dalam tanda kutip mengalami era yang namanya distinction, punah. Kemarin ada acara dengan Ustadz Hidayat Wahid, ya, Bang Yusuf, ya. Itu yang kita tatap beliau sebagai presiden 2004, ya. Kemarin ditatap, masya Allah, ya. Kalau leher beliau sudah tampak sekali mengkerut. Ya. Wajah yang tampak di spanduk itu sangat berbeda ketika kita menatap langsung. Organisasi kita menua, dan ini harus kita pikirkan bersama.
Ya, mulai dengan anak-anak biologis kita ya, dan kemudian masuk ke generasi-generasi yang hari ini kabarnya sudah beta ya. Kita generasi apa? Baby boomers ya? Apa milenial? Kan baby boomers, kemudian X ini rata-rata yang kelahiran 64 ya, rata-rata milenial ya. Kemudian milenial, kemudian gen alpha, sekarang sudah ada gen beta. Jadi sudah sangat luar biasa berkembang. Zaman itu kemudian menjadi tantangan bagi kita. Sehingga mudah-mudahan keberadaan kita di acara ini adalah bagian dari untuk meriayah semangat kita. Jadi jangan sampai kemudian semangat kita mengendur, jangan juga kita jadi sama seperti yang lain begitu ya, yang hanya hidup 5 tahunan sekali. Ya. Insya Allah kita adalah kumpulan orang yang nggak pernah berubah ya, kontekstual kita ya. Kita selalu menjadikan dakwah sebagai panglima ya. Mudah-mudahan itu nggak hanya sekedar teori gitu, tapi selalu menjadi hal yang menjadi latar belakang ya, termasuk dalam agenda-agenda kita seperti ini. Ini kan rihla, kemudian mukhoyam, itu kan perangkat-perangkat tarbiyah. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau tadi di sholat maghrib dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sehingga mudah-mudahan acara-acara seperti ini melahirkan semangat yang baru bagi kita untuk berpikir. Sehingga dalam diskusinya kita, dalam tawa-tawanya kita adalah lahir sesuatu yang kita pikirkan untuk ke depan. Ntar kita mau muscap ya? Iya. Siapa ketuanya, Bang Sukijan? Amin. Kalau bendaharanya Abadi, Bang Arifin ya? Kayak Ustaz Nafus Abdurrahman ya? Belum boleh kampanye. Muscap, musrah, atau solid ya? Atau solid apa? Solid dan Daniel. Solid. Ini adalah sesuatu yang perlu kita nikmati ya, setelah kita kemarin bersusah payah ya, menghabiskan hari-hari kita dengan direct selling ya, nempel spanduk, nempel flyer ya, kemudian broadcast ya, via WhatsApp. Hari-hari kita dipenuhi dengan seperti itu ya. Ada target-target KTA, target-target perolehan ya, yang juga sepertinya terus menggelayuti kita. Sehingga mudah-mudahan acara-acara seperti ini menjadi sesuatu yang menyegarkan. Kita berinteraksi langsung dengan alam ya, ini hal yang sangat mungkin jarang kita nikmati ya. Kalau saya biasa diajak naik gunung sama Bang Sukijan gitu ya, sama Bang Jamal ya pesannya selalu begitu. Jadi bagaimana perjalanan itu yang dinilai adalah prosesnya. Kalau orang Sunda bilang it's the journey, not the destination ya. Jadi adalah journey-nya, adalah perjalanannya yang kita nikmati, bukan tujuannya. Puncak itu adalah bonus. Yang utama adalah kembali ke rumah dengan selamat, kan begitu kalau setiap mendaki gunung ya. Jadi bagaimana kita bisa menikmati proses dan jangan sampai kemudian proses itu menjadikan kita dalam prosesnya melemah. Kalau dalam prosesnya melemah, sepanjang tidak kemudian insilah ya, mungkin sesuatu yang wajar. Berhenti setelah bergerak adalah sebuah keniscayaan. Ya, kita kadang-kadang berjalan ya perlu istirahat ya. Kemudian bergerak berlari, kadang-kadang kita perlu berjalan. Kadang-kadang berjalan cepat, kadang-kadang berlari, kadang-kadang berjalan pelan-pelan ya. Kemudian saling mengingatkan. Dan ke depan ya, karena begitu luar biasa harapan ya masyarakat
dan juga bisa jadi tantangan-tantangan serta fitnahnya masih belum reda gitu ya. Kita mengupayakan supaya kita bisa lebih dekat lagi ya. Karena 5 tahun itu 5 tahun ke depan ya, itu nggak ada agenda politik. Mungkin nanti 1 tahun jelang 2029, tapi benar-benar 5 tahun atau 4 tahun ke depan ini adalah murni kita bergerak. Tadi kokohkan apa Bang Nel? Saya lupa lagi. Kokoh tumbuhkan semangat rakyat anggota baru. Kokoh tumbuh kembangkan semangat rakyat anggota baru. Jadi bagaimana kita kembali, kalau kata Ustaz Furqani DPD itu, kita kembali ke upah. Jadikan upah itu sebagaimana nama aslinya sebenarnya, kan usrah ya. Sekarang di Nusantarakan, jadi unit pembinaan anggota. Hakikatnya usrah. Jadi usrah itu apa artinya? Keluarga. Maka jadikanlah ikhwah kita itu jadi keluarga yang kita saling mengingatkan ya. Ya kalau kita tatap wajahnya itu mengingatkan kepada kebaikan. Ya, kan kalau kata Nabi dalam satu hadis itu, man aradallahu bihi khaira, ya, barang siapa orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, razaqahu qalilan sholihan, maka akan Allah berikan rezeki kepadanya itu qalilan sholihan, sahabat yang soleh. Jadi teman-teman kita adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Disebabkan karena Allah lah kemudian kita menjadi bersaudara. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina. Surat Al-Anfal. Kalau kau mencoba untuk memberikan atau menafkahkan semua yang ada di muka bumi, ya ma allafta baina, sesungguhnya nggak akan bisa mempersatukan hati-hati kita. Hanya Allah yang membuat kita bersaudara. Kalau Ustaz kita mengatakan hadihi min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak tahu nih kalau malam ini kita nggak bersama dengan ikhwah kita nggak ikut tarbiyah itu, walau alam bisawab, apa yang sedang kita lakukan di puncak malam minggu. Zaman sekolah mungkin kita modal jempol gitu ya, istilahnya kan nge-BM ya, nggak bisa mendapati dia besok gitu ya. Dulu mau nggak pakai duit, nggak pakai jempol ya. Dulu saya sekolah di SMA 14 Jakarta Timur, Pasar Rebo, pokoknya malam itu begitu aja ya, pulang sekolah. Dulu Sabtu masih sekolah ya, Sabtu masih sekolah, izin mau belajar kelompok, tapi pulang sekolah ya itu bareng-bareng masih pakai baju sekolah, modal jempol, kemudian sampai ke puncak balik lagi. Kita nggak tahu nih, kalau nggak karena tarbiyah, kalau nggak karena ikhwah kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini di puncak pada malam hari Ahad. Ya. Jadi semata-mata ini adalah kebaikan dari Allah. Ya. Nikmati teman-teman kita. Ya. Itu adalah karunia dari Allah. Ada orang-orang yang mau bersusah payah ngingetin kita. Kalau kita malas, kita diingetin. Kalau kita melemah, mereka menguatkan. Ya. Kalau kita kesulitan, mereka sudah tahu kalau kita kesulitan. Gak perlu kita kasih tahu, dia sudah tahu antum butuh berapa. Nah ini wafilah, momentum-momentum seperti ini mudah-mudahan sesuatu yang terus harus kita syukuri ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi batu batai baru ya. Tidak hanya masyarakat yang membutuhkan kita, tapi kita juga pada hakikatnya membutuhkan momen-momen seperti ini. Kita membutuhkan saudara-saudara kita untuk saling menguatkan, dan kerja-kerja kita ke depan masih sangat banyak. Dan sekali lagi diingatkan bahwa secara organisasi kita harus akui bahwa kita memang menua ya. Karenanya kemudian harus ditumbuhkan semangat untuk membina ya. Kita mengupayakan ya, bersama dengan ikhwah kita ya,
dalam upah-upah kita ya, untuk merumuskan bagaimana kalau kemarin itu targetnya target anggota ya, tapi sekarang bagaimana anggota yang sudah di KTA kan itu database-nya jangan sekedar jadi data yang direkap ya, tapi mulai di WA lagi. Kalau besok di dengan teman-teman ya, tapi saya punya grup saksi RW ya sampai sekarang ya. Jadi ada informasi-informasi kedewanan, ada program-program PIP, kemudian ada program PENA, itu diinformasikan sehingga mereka merasakan benefitnya bergabung sama kita. Jadi data itu jangan dibiarkan, tapi kemudian di follow up. Ya follow up lagi, ya ditarget lagi. Mudah-mudahan nggak seperti itu bebannya. Karena kita memang tadi ya, kita semata-mata melakukan itu sebagai upaya kita supaya kita punya dalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'ziratan ila rabbih. Kita menasihati mereka, kita mengingatkan mereka bukan karena apa-apa, tapi karena kita punya tanggung jawab supaya kita memiliki jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tazkirah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terus termotivasi ya. Dan kalaupun motivasi itu tidak bisa didapat secara sendirian, maka kita punya teman-teman kita punya ikhwah kita yang akan mengingatkan kita ya. Karena budaya salafus saleh itu salah satu hak seorang muslim terhadap muslim apa ketika dia minta nasihat maka nasihati. Jadi bukan perkara kita sedang bermasalah, kita sedang dalam kondisi yang apapun itu ya. Dalam perkara-perkara yang biasa kadang-kadang orang-orang itu di zaman-zaman dahulu hanya sekedar mengatakan nasihati saya ikut. Jadi kita minta nasihat kepada ikut kita ya, supaya kita terus semakin hari semakin menguat, dan keberadaan kita sebagai jamaah juga semakin solid, keberadaan kita sebagai individu juga semakin kuat, dan pada ujungnya ya kemudian generasi-generasi kebaikan ini semakin hari semakin bertambah, sehingga tahun depan peserta realnya nggak 20-an gitu. Mudah-mudahan jadi 30-an, jadi 40-an, jadi 50-an umurnya gitu ya. Jumlahnya dan semakin semarak ya, majelis-majelis juga semakin banyak ya. Kemudian pada akhirnya ketika yang baik itu semakin banyak, maka yang zalim itu akan semakin sedikit ya. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan itulah keniscayaan bagi kita di kampung kita, di tempat-tempat di mana kita berinteraksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.